La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Yang pertama ya, makna la ilaha illallah disebut miftahul jannah, artinya kunci surga. Yang kedua, makna la ilaha illallah dalam syarah kitab fikih Safinatun Najah disebut juga sebagai kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Kalimat keimanan. Zaman boleh berganti, iman jangan mati. Tahun boleh berubah, akidah jangan goyah. Bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan akidah dan keimanan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal alamin ya. Yang ketiga, la ilaha illallah mempunyai makna kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak dipikirin kemana larinya. Oh, kalau yang namanya ikhlas, ibu sama bapak punten ke kamar mandi buang air besar, tuh nggak dipikirin kemana kotorannya lari kemana, itu ikhlas. Iya loh. Mikir lagi Ustaz ya. Iya, iya. Sebagian ada yang mengatakan almarhum almarhumlah Kiai Haji Zaid yang Zaid ikhlas itu begini. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia akan dikalahkan oleh orang yang punya ilmu. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Manusia akan dikalahkan oleh orang yang mengamalkan ilmu. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan ilmu akan dikalahkan oleh orang yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Ada santri namanya si Ali, ngajinya ikhlas, di pesantrennya ikhlas kalau ngaji tanpa pamrih. Ada yang kedua namanya si Umar, ngajinya kurang ikhlas, ngajinya kalau ada berkat doang ngaji. Ada besek ngaji deh. Nah satu waktu si Umar sama si Ali lulus, mondoknya lulus. Yang ikhlas si Ali bikin kobong, bikin pesantren. Yang gak ikhlas masuk perusahaan materi oriented Umar tuh. Saya. Satu waktu Bu ya, si Ali ini kangen dan rindu gurunya. Akhirnya si Ali namanya orang kampung Bu, punya kebun singkong. Akhirnya lebaran datang ke gurunya ngambil singkong 5 kilo buat gurunya. Akhirnya dibawa itu singkong 5 kilo.
Pas datang ke rumah gurunya, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Ali, silakan duduk. Duduklah si Ali. Silaturahim ke gurunya lebaran. Nggak mau ngelupain biar manfaat ilmu, amin. Beres silaturahim, si Ali pamitan. Kiai, saya pengen pamit, udah sore, malam ada pengajian. Tunggu dulu. Ada bekal buat di rumahmu. Pas ke rumah, pas ke dalam dapur, dipanggil istrinya, Umi ada apa Bi? Ini si Ali datang jauh-jauh dari kampung bawa singkong 5 kilo. Bekelin apa kek? Abi gak ada lagi, cuma ada kambing doang di kebun atur. Bawa kambing buat ngangon di kebunnya. Berangkat bawa singkong pulang-pulang. Lagi di jalan nuntun kambing si Ali, ketemu friendnya alias temannya Umar. Nah Umar yang materi oriented, yang ngajinya kalau ada berkat doang. Nanya, Ali, habis dari mana? Saya habis silaturahmi lebaran sama guru. Itu nuntun kambing. Alhamdulillah Umar, saya bawa buat guru singkong pulang-pulang dibekelin kambing. Umar panas dia. Kata Umar dalam hatinya yang materi oriented. Wow, keren. Si Ali aja yang berangkat bawa singkong pulang-pulang dibekelin kambing. Saya pengen lebaran sama Kiai harus bawa duren, pasti pulang-pulang dibekelin sapi. Beli duren Bu ya, duren montong si Umar. Beli duren yang paling hebat, 5 biji duren montong yang mahal. Akhirnya datang lebaran ke gurunya, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Umar silakan masuk. Beres silaturahmi si Umar mau pamit. Kata Umar, guru saya mau pamit, udah sore mau maghrib. Tenang dulu, jangan dulu kemana-mana. Si Umar udah gede hati, pasti sama guru dibekelin sapi. Akhirnya datang ke dapurnya itu guru, manggil istrinya, Umi, iya Abi, ada apa Abi? Itu si Umar jauh-jauh dari rumahnya bawa duren montong 5 biji, luar biasa. Bekelin apa kek? Di dapur kita. Apa jawab istri Kiai? Abi nggak ada lagi, cuma ada singkongnya si Ali. Yang ikhlas berangkat bawa singkong, pulang-pulang bawa kambing. Yang tidak ikhlas berangkat bawa duren, pulang-pulang bawa kalimatul ikhlas. Subhanallah. Yang keempat, makna la ilaha illallah dalam syarah kitab fikih ini adalah kalimat permohonan. Kalimat permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon kita kepada Allah, kepadanya lah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan kepada mulah ya Allah nasta'in kami memohon pertolongan. Jadi memohon itu bahasa kita itu pasrah, tawakal. Tawakal ada 4 Pak. Yang pertama tawakkalun alal khalqi, tawakal kepada makhluk. Yang kedua tawakkalun alal mali, tawakal kepada harta. Yang ketiga tawakal
tawakal kepada diri. Dan yang keempat, tawakkalun 'alallah, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada makhluk berarti itu tawakal yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena tawakal kepada manusia. Manusia kalau PNS ada pensiunnya. Manusia kita tawakal ke jenderal, jenderal ada mantannya. Tawakal ke presiden, presiden ada habisnya jabatan. Terus tawakal kepada harta, harta bakal hancur. Harta bakal musnah. Diberiin jilbab seminggu sobek, dibeliin HP 2 minggu pecah, dibeliin tas 3 minggu robek, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil dibeliin jilbab seminggu sobek, dibeliin tas 2 minggu robek, dibeliin HP sebulan pecah, dibeliin motor penyok, dibeliin mobil hancur kamu ya. Ngapain kita tawakal sama harta? Harta bakal hancur. Tawakalun 'ala nafsi, tawakal kepada diri kita. Diri kita mentang-mentang hebat, merasa paling kuat, menanggalkan diri sebagai yang paling hebat, sombong, diri kita bakal sakit. Pak, kita harus sakit. Sebab kalau yang namanya nggak sakit itu Fir'aun. Fir'aun hidupnya nggak pernah sakit, setiap harinya makan 1 sapi. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kagak pernah sakit, antek-anteknya Fir'aun. Tawakal kepada diri kita bakal sakit. Tapi tawakal yang sebenarnya adalah tawakkalun 'alallah, tawakal kepada Allah. Allah kagak pernah pensiun, Allah kagak ada mantan, Allah gak bakal hancur, Allah gak bakal sakit, Allah maha segala-galanya. Firman Allah menjelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah akan dicumponi segala keinginan kita semua. Amin ya Allah. Itu adalah kalimat permohonan. Selanjutnya, isi lafaz la ilaha illallah itu pun ada 4. Maknanya tadi ada 4. Miftahul jannah, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat permohonan. Maka lafaz Allah ilaha illallah pun mempunyai makna 4. Apa itu yang pertama? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Yang pertama, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Yang pertama, lafaz la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah
dan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua, lafaz la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada wujud selain Allah. Yang ketiga, lafaz la ilaha illallah, la matluba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang diperintah kecuali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna matlub. Yang keempat, la ilaha illallah mempunyai lafaz la maqsuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang memohon kecuali permohonan kepada Allah. Jadi yang pertama la maujuda illallah. Yang kedua la ma'buda illallah. Yang ketiga la matluba illallah. Yang keempat la maqsuda illallah. Kita bareng-bareng Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nabiy wa 'alaiha rawd wa 'alaiha nawasir insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada makna, ada lafaz. Makna la ilaha illallah 4, lafaz la ilaha illallah pun 4. Makna la ilaha illallah bisa disebut makna miftahul jannah. Makna la ilaha illallah bisa disebut kalimat tauhid. Makna la ilaha illallah bisa disebut kalimat ikhlas. Makna la ilaha illallah bisa disebut kalimat permohonan. Lafaz la ilaha illallah
bisa disebut la maujuda illallah. Lafaz la ilaha illallah bisa disebut la ma'buda illallah. Lafaz la ilaha illallah bisa disebut la matluba illallah. Lafaz la ilaha illallah bisa disebut la maqsuda illallah. Ibu dan bapak, selanjutnya lafaz la ilaha illallah hurufnya 12. Hurufnya 12. La illallah, la illallah. Kita harus tahu itu hurufnya ada berapa? Ada 12. Yang pertama hurufnya lam. Yang kedua hurufnya alif. Lam sama alif panjang atau begini. Ilaha. Yang ketiga alif. Yang keempat lam. Yang kelima ha. La ilaha. Udah 5 huruf. Illallah. Yang keenam alif. Yang ketujuh lam. Yang kedelapan alif. Allah adalah 4 hurufnya. 1 alif, 2 lam, 3 lam, 4 ha, 8 tambah 4 12. Ternyata di syarah kitab ini ibu dan bapak, 12 huruf la ilaha illallah tersebut mempunyai tidak lain adalah memberikan satu makna kewajiban umat Islam. Umat Islam mempunyai kewajiban 12. Dipecah 2. 1 kewajiban zahir, 2 kewajiban batin. Apa itu kewajiban zahir? Yang tampak, yang terlihat. Apa itu kewajiban batin? Yang tidak terlihat. Zahiran wa batinan. Apa saja kewajiban zahir? Jumlahnya 6. Apa saja kewajiban batin? Jumlahnya 6. 6 tambah 6 12. Apa itu yang zahir? Kewajiban zahir yang pertama toharoh. Nanti kita bahas bulan-bulan yang akan datang bab toharoh, nanti bab sholat. Apa itu toharoh? Bersuci. Yang kedua kewajiban zahir sholat. Yang ketiga kewajiban zahir zakat. Yang keempat kewajiban zahir puasa. Yang kelima kewajiban zahir haji. Yang keenam kewajiban zahir berjihad. Bulan yang lalu 5 tadi sudah dibahas. Nah yang keenam, kenapa itu jihad termasuk kewajiban zahir? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bersuci wajib. La sholata liman la wudu ala. Toharoh itu. La sholata liman la wudu ala. Kagak diterima sholatnya kalau kagak wudu. Toharoh. Makanya awal sebelum sholat toharoh dulu belajarnya. Dan kita bahas nih toharoh nanti bulan yang akan datang, mudah-mudahan banyak umur. Jihad kenapa kesebut? Itu adalah kewajiban zahir, nuntut ilmu.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Jihad ada dua. Jihad yang mengangkat senjata, jihad yang mengangkat pena. Jihad yang mengangkat senjata, perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang Handak, perang membela negara Indonesia, perang membela tanah air Palestina. Jihad di jalan Allah. Yang kedua, jihad mengangkat pena. Ngaji nih pagi ini jihad. Man kharaja talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah lamunqalibun. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Kalaupun usir istrinya di rumah, istrinya cium tangan minta doanya, suami biar selamat dalam perjalanan. Oh, kalau ibu pengen berangkat, cium tangan ke suami, cipika cipiki, cium pipi kirinya, cium pipi kanan mo, ngek. Suami pulang kerja jihad, cuma jihadnya dunia. Suami pulang ngaji jihad, cuma jihadnya akhirat. 70% jihad akhirat mah masuk surga, amin. Ibu-ibu habis ngaji ketabrak angkot mati. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu lagi ngaji, kebenaran ada gempa di Al-Hidayah, semuanya mati, ustadz doang yang hidup. Emang enak sendiri Ustaz? Iya akhirat. Pulang dari ngaji disambut oleh istri tercinta. Bapak, jangan sampai ibu berikan kemesraan wajah ibu kepada suami tercinta. Jangan ini mah pas enak dilihatnya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Hatap suaminya dengan mesra, habis pulang ngaji, insya Allah menatap suami dengan mesra. Kata baginda Nabi, bagaikan ibu menatap Baitullah, apalagi suaminya hitam kayak Ka'bah. Insya man kharaja talabul ilmi, ini hadisnya nih. Kenapa ini menjadi kewajiban zahir jihad? Man kharaja talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu di Masjid Al-Hidayah di Sabtu yang keempat, datang sebelum subuh, datang berjamaah subuh. Ketika menuntut ilmu dengan luar biasa, maka baginda menyatakan fahuwa fi sabilillah. Ketika kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka balasannya jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang nanti ke rumahnya. Amin. Ya Rabbal. Orang yang menuntut ilmu ada 6 keistimewaan. Man sholat sholatal jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, udah beres sholat berjamaah, wajalasa fi halaqatil ilmi, duduk manis di halaqah ilmu. Habis sholat subuh nggak pulang lagi, duduk berjamaah di sini, duduk manis ngedengerin tausiah. Wasami'a kalam Allah, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah, wa amila bihi, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
aqtahullahu ta'ala sittata asya'a, maka Allah akan memberikan 6 keistimewaan kepada kita. Apa itu yang 6? Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Orang yang rajin ngajinya, istiqomah ngajinya di Al-Hidayah, amin, maka Allah akan berikan 6 keistimewaan. Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Allah jamin rizki di dunianya halal dan barokah. Rizki di dunianya gak tercampur yang subhan, apalagi yang haram. Yang sering ngaji istiqomah, Allah akan jamin rizkinya ar-rizqu minal halal. Allah akan berikan rizkinya dengan halal dan thayyib, amin. Kan kata ulama, kita khawatir ya Bu ya, namanya kita ngempanin anak atau memberikan makanan dan minuman kepada anak, memberikan yang namanya biaya pendidikan. Kata ulama, al-anak al-ina, anak itu bagaikan bejana. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya ngisinya putih, anak itu bakal putih. Kalau orang tuanya ngisinya hitam, anak itu bakal hitam. Kalau orang tuanya ngisinya remeng-remeng, anak itu belang-belang. Makanya jangan kaget ketika kita ngasih kepada anak, anak itu nakal, raba diri kita. Mungkin ada yang subhat diri sendiri. Anak itu narkoba, nyekek botol, minum vodka, minum kopi tengkleng. Anak abok, minum sekutut, raba diri kita. Ini ada yang masuknya duit judol, judi online. Anu gitu tuh, kudu ngeraba. Jangan 100% kita salahkan anak. Makanya rizki itu harus yang halal dan berkah, biar anak kita soleh dan soleha, amin. Yang kedua, orang yang ngajinya istiqomah di alam kuburnya, wa yanju min adzabil qabri, Allah akan bebaskan dari siksaan kubur. Yatsbahul mayyita salasatun, yang ngikutin mayit ada 3. Masih ingat Bu? Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Fayarji usnani, kata Rasul, yang pulang 2. Yang pertama keluarganya pulang, anak istri pulang, suami kalau istrinya wafat pulang. Wa maluhu, dan yang kedua hartanya. Alphard pulang, Innova pulang, Avanza pulang, Xenia pulang. Yang bekal cuman atu, yang tetap cuman atu. Wa yabqa wahidun, yang tetap cuman 1. Apa? Amal perbuatan kita masuk ke dalam liang lahat. Ditanya, man rabbuka? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kata Munkar dan Nakir, ya Allah, ini majamaah hidayah yang suka baca Yasin. Ya malam Jumat, amin. Jangan ini membaca Yasin terganggu sama sepak bola. 3 ayat doang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bapak, Indonesia menang lama Arab Saudi 2-0. Shadaqallahu alaihi. Yasin kalah Allah sampai bisa menang. Man rabbuka, salat yang datang Pak. Man rabbuka, puasa yang datang. Man rabbuka, zakat yang datang. Man rabbuka, haji yang datang.
usah ngamalin, gak usah ngapalin man robbuka ma imamuka, gak usah. Bisa sendiri gimana amalan kita. Kalau dulu anak kecil amal itu biar nanti kitanya bisa gitu. Nggak usah, insya Allah di backup sendiri sama amal kita. Orang yang masuk ke dalam yang lahan amal kok. Keluarga pulang, harta pulang. Insya Allah ketika kita rajin ngajinya di Al-Hidayah, wayanju min adabil qabri, Allah bebaskan siksaan dari kubur nanti. Yang ketiga, wa yuqta kitabahu biyamini, orang yang rajin ngajinya alias jihad di jalan Allah pada pagi ini, termasuk kewajiban zahir tidak lain adalah nanti di padang mahsyarnya Allah berikan catatan di sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yu'asabu hisaban yasira. Fa amma man utiya, Quran surah Al-Insyiqaq, maka adapun orang-orang yang diberikan kitabahu catatan biyaminihi di sebelah kanan, rapotnya diberikan di sebelah kanan, didekap di sebelah kanan di padang mahsyar, rapotnya bagus semua, nggak ada yang merah, karena kalau kanan itu amal kebaikan, kalau kiri kebanyakan amal keburukan, maka janji Allah fasaufa yuhasabu hisaban yasira, pasti ketika dihisabnya Allah akan berikan hisaban yang mudah. Amin. Belang amat aminnya. Ya Rabbal, ya Rabbal. Dan yang keempat, wa yamurru ala siratal barqil khatib, yang ngajinya istiqomah, yang jihad di jalan Allahnya. Kita tidak bisa mengangkat senjata, tapi pada pagi ini mengangkat pedang. Maka yang keempat kata baginda Nabi, wa yamurru ala sirat kal barqil khatib, yang ngajinya istiqomah ketika melewati jembatan sirat, maka melewatinya bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Suara apa itu Mari deh? Suara saya itu. Jembatan sirat lebih tipis daripada sehelai rambut dipotong-potong 7, lebih tajam daripada pedang Zulfikar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu kata ulama. Lebih panas daripada neraka jahanam. Tapi yang ngajinya rajin ke Al-Hidayah, yang rajin istiqomah hadir ngajinya di majlis ilmu, ketika melewati jembatan sirat kal barqil khatib, maka mereka akan melewatinya bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Amin. Ya Allah. Dan yang kelima sebelum yang terakhir, wa yuhsaru ma'an nabiyyin, orang yang ngajinya istiqomah, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan para nabi dan rasul. Bulan kemarin dibahas ya, nabi yang tidak wajib diketahui 124.000 nabi, rasul yang tidak wajib diketahui 313 rasul, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul.
dari Kangjeng Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi-nabi pilihan yang disebut ulul azmi tidak lain ada 5 nabi dan rasul. Yang pertama pilihan Allah adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Yang ngajinya rajin Allah akan kumpulkan bersama para nabi. Adamun Idrisun Hud Saleh wa Ibrahim kulluhum Lutu wa Ismailu Ishakum kana Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada. Nabi Shu'aibun Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman Tama Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Khatimul Anbiya, penutup para nabi, tidak lain adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Allah akan kumpulkan kita bersamanya nanti, amin. Dan yang terakhir, orang yang ngajinya istiqomah akan memberikan, Allah akan berikan keistimewaan. Yang terakhir, wa banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan ya al-bait, satu rumah fil jannah, di surga, miyakutatin, yang rumah tersebut terbuat dari yakut, intan permata, hamroi, yang berwarna merah. Kita membangun Al-Hidayah, dibuat dari hebel, dibuat dari pasir, dibuat dari besi, dibuat dari semen, dibuat dari kayu, semua terbuatnya biasa. Tapi Allah bangunkan yang rajin ngajinya pada pagi ini, satu rumah yang terbuat bukan dari hebel, yang terbuat bukan dari pasir, yang terbuat bukan dari semen, yang terbuat bukan dari besi, melainkan terbuat dari yakut, intan permata yang berwarna merah. Lahu arba'una baban, baginya Allah sediakan 40 pintu dari satu rumah. Berarti kalau satu rumah ada 40 pintu, berarti Allah bangunkan bukan rumah biasa, melainkan Allah bangunkan istana di surga. Amin ya Allah. Bidadarinya berapa orang, Ustaz? Kebagian dia, kebagian berapa ya? Kebagian Bidadari. Insya Allah 40 keterangan, nanti Pak yang lain dijelasin. Dan yang terakhir Bu, 12 huruf itu kan baru 6 tadi ya, baru 6 kewajiban zohir. La ilaha illallah hurufnya ada 12, dipecah 2, 1 kewajiban zohir, 2 kewajiban batin. Kewajiban zohir ada 6, 1 toharoh, 2 sholat, 3 zakat,
4 puasa, 5 haji, 6 jihad. Maka kewajiban batin pun 6. 6 tambah 6 12. Apa itu yang 6? 1 tawakal. Batin kita kudu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu dijelasin tawakal ada 4. Yang kedua, tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid adalah pasrah diri kepada Allah segala urusan. Ya 11-12 dengan tawakal. Yang ketiga, sabar. Batin kita kudu punya sifat sabar, Pak. Ngaji kudu punya sifat sabar. Kata Imam Ali, ada 6 perkara yang bisa cepat ngaji. Ala tanalul ilma illa bisitatin sabum bika majmu iha bibayani. Dalam kitab Ta'lim Imam Ali mengatakan zukain wa hirsin wa istibarin wa kulghatin wa irsadi ustadi wa tuli zamani tertope. Pengen ilmu manfaat ngaji, kalau anak kita di pesantren diajarin tuh tahlim Pak. Pengen manfaat ilmu kudu bisa 6. Apa yang pertama, zukain kudu pinter. Kalau kita makan agak lemot dikit ya Pak, banyak urusan. Umur segini lemot, makanya lebih bagus dicatat ya Bu ya. So cepet lupa. Kalau anak-anak mah cepet ingat. At-ta'allum bis-sighar kan naksi alal hajar, at-ta'allum bil kibar kan naksi alal ma. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Di atas air coba cepat lupa. Maka kata kitab Ta'lim, man hafadha warra, yang hafal cepat lupa, waman kataba syai'an qarra, yang ditulis cepat ingat. Sekarang ingat, nanti besok lupa. Aduh, apa tuh tadi yang kata Ustaz? Apa yang kata Kiai? Bisa dibuka kalau dicatat. Sukain kudu pinter. Yang kedua, tidak lain adalah wahirsin, semangat. Ngaji kudu semangat. Dan yang ketiga, wastibarin, ngaji kudu sabar. Yang keempat, wabul ghatin, ngaji kudu punya modal. Ngebiayain anak ke pesantren kudu punya modal. Dan yang kelima, ngaji kudu ridho guru. Kalau nggak diridhoi sama guru, jangan pindah. Baru 3 tahun pengen pindah, baru seminggu kagak betah. Ridho guru, kalau kata guru jangan. Dan yang keenam, watuli samanin, ngaji mah harus panjang waktu. Al ilmu kal bikri, ilmu itu bagaikan ngegali sumur. Kalau cuma 3 tahun 3 meter kagak ada airnya. Ngaji cuma 20 tahun, kayak satelit 20 meter ngocor. Betul Pak? 3 tahun ngaji pesantren doang, pengen udah pengen pulang, atau kagak ada airnya. 6 tahun aja juga airnya butek. Bersabar. Yang berikutnya, kewajiban batin harus ridho.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ikhlas dijelaskan. Yang kelima, kewajiban batin harus zuhud. Zuhud itu nggak ngurusin dunia, ngurusinnya akhirat aja zuhud. Nggak hukum dunia karena dia berpatokan ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat. Mal'unatun, melaknat fiha, di dalamnya ya. Mobil dilaknat, motor dilaknat, rumah dilaknat, HP dilaknat, TV dilaknat. Illa kecuali kalau pengen kagak dilaknat itu dunia, bizikrillahi ta'ala, pakai zikir kepada Allah. Mobil dipakai ceramah, motor dipakai ngaji ke Al-Hidayah. Bagian ngaji mogok dulu motor, bagian ke Ancol ngaji. Rumah dipakai zikir. Kalau misalkan kita pengen jamaah, sekali-kali jamaah di rumah. Kalau ibu-ibu pengen jamaah hari ke sama anak yang perempuan, jangan di kamar terus dipakai zikirnya. Di ruang tamu dipakai sholat. Yang penting jangan sampai kena najis. Ruang tengah pakai sholat, biar nggak dilaknat. Apa ngedengerinnya pengajian jangan dangdutan mulu dangdutan. Ya, coba TV jangan nyetelnya bola, kalau bola ya TV One, Damai Indonesia, insya Allah. Illa bizikrillah, dipakai zikir nggak dilaknat, insya Allah. Dan yang terakhir tidak lain adalah taubat. Kewajiban batin yang pertama tawakal, yang kedua tafwid, yang ketiga sabar, yang keempat ikhlas, yang kelima zuhud, dan yang keenam adalah tawakal. Apa? Taubat. Yang keenam adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kalau ingin kita masuk golongan orang yang beriman, taubatnya jangan taubat sambal, tapi taubatnya taubatan nasuha. Insya Allah. Inilah penjelasan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Sebelum doa silakan ada yang bertanya. Keluarganya senantiasa diberikan panjang umur, sehat selalu, dan diberikan istiqomah dalam iman dan Islam dan amal saleh. Dibarakati bil Quran Al-Fatihah.
santri, keluarga besar, istri, anak, mertua ikut oleh santri. Doakan tanggal 15 Desember insya Allah ngaji udah pulang. Udah pulang tanggal 23 pulang. Berarti masih keburu ngaji di Masjid Al-Hidayah yang dekat. Minyak wangi. Oh, minyak wangi. Doakan ibu dan bapak-bapak mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, membimbing menjadi mutawifnya diberikan kesabaran, dan Allah berikan keselamatan dari berangkat sampai pulang menggapai umroh yang mabrur dan umroh yang mabrurah yang balasannya hanya surga Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, sehatkan jasmani jamaah kami ya Allah, rohani jamaah kami ya Allah, sehatkan jiwa dan raganya hanya untuk ibadah kepadamu, kuatkan jiwa dan raganya hadir ke tempat-tempat pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan illa qadaitaha wa la hajatan illa qadaitaha bi fadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami di majlis-majlis ilmu pada pagi ini, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan kau jadikan pengajian pagi ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ftah alaina futuhan arifin. Ya Allah, bukakanlah futuh kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau bukakan futuh kepada orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin. Berikanlah pemahaman kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabi dan rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan berikanlah ilham kepada kami yang mengaji pagi ini, sebagaimana Engkau berikan ilham kepada para malaikat yang terdekat denganmu. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma fadna wa fadna ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, sampaikan tujuan kami yang baik ini, hadir di halaqah-halaqah ilmu. Sampaikan apa-apa yang ada pada kami, sampaikan apa-apa maksud dan tujuan kami ya Allah, dan sampaikan apa-apa yang ada dan beserta dengan kami.
Allahumma ja'alna sabura. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Wa ja'alna sabura, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan ya Rabbul Ghafur. Wa fi akhirin nasa kabira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawadhu, yang selalu rukuk dan sujud di hadapan-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah kami bermunajat. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi